saudara, kita akan masuk dalam firman Tuhan yang pada malam hari ini kembali akan dibawakan oleh Bapak Pembina kita, Pastor Timothy Roy Kartiko, MA, Doctor of Ministry and PhD. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Bapak Pendeta Handi, host kita. Para kekasih, pada petang hari ini kita diberi kesempatan kembali oleh Tuhan. Para kekasih, kita masuk di dalam firman Tuhan kita, di dalam 10 tekad untuk meraih sukses. Saudara, kapan kita berhenti belajar? Ketika kita meninggal dunia. Saudara, karena ketika itu situasi, kondisi, konduite, dan semua nilai kita di hadapan Tuhan sudah tidak bisa dirubah. Tapi sementara kita masih di seberang sini, sorga masih berjuang, saudara, kita masih bisa mengubah nilai kita yang jelek, nilai saya yang jelek menjadi baik. Itu sebab firman Tuhan, Rasul Paulus mengatakan dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, bahwa firman diberikan supaya apa? Supaya kita mengalami pembelajaran. Karena tugas firman adalah mengajar, membetulkan, menguatkan, mengokohkan, dan membetulkan hidup kita. Dan sampai kita meninggal, firman tidak boleh lepas dari hidup kita. Yang percaya katakan amin. Saudara, dan saya melihat dari pengalaman, sekian lama melayani Tuhan, anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat, pelayan-pelayan sidang, ya saudara, yang sungguh-sungguh taat dan betul-betul taklim kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Maka mereka itu sampai tua, anak keturunannya diberkati itu dengan luar biasa. Saudara, kalau melihat orang-orang tuanya, pendidikannya seberapa, pengalamannya seberapa, tidak punya uang. Tetapi karena orang-orang tua ini yang taat dan tuhu kepada firman. Wah, saudara, saya menjadi kagum sekali akan perbuatan Tuhan. Bahwa apa yang dia janji nggak meleset, tidak dia ingkari. Terus kalau saya dan saudara ingin cari gampangnya, cari mudahnya, gimana supaya kita bisa hidup senang, berbahagia, diberkati, berkelimpahan, anak keturunan kita, ya harus sesuai dengan firman. Ini yang kita bayarkan kepada Tuhan. Nggak seberapa usaha kita melakukan firman. Kadang-kadang kita meleset, bukan? Kadang-kadang kita tidak jadi, bukan? Tetapi kita dengan sungguh-sungguh hati kita ingin membalas kasih Tuhan. Kita ingin menyambut yes-nya dari Tuhan, ya dari Tuhan dengan amin kita. Maka perjanjian Allah akan terjadi dalam hidup kita. Itu sebab berbahagialah semua orang yang merasa tidak punya apa-apa. Merasa tidak ada pendidikan, merasa tidak punya uang, merasa tidak ada pengalaman, merasa telah jatuh berulang kali. Tidak ada jalan buntu. Dan tidak ada pintu yang tertutup bagi Anda dan bagi saya. Semua pintu Allah akan dibuka. Istimewa pada saat kita datang menghadap hadiratnya. Saudara, baik pribadi kita di rumah. Berapa kali saya mau tanya, berapa kali saya ingin mengingatkan. Berapa kali sehari kita mengangkat tangan dan menyembah Dia. Itu saat dimana kita diperbaharui, diperbaiki para kekasih. Sehingga dengan demikian kita menjadi seorang anak Tuhan atau seorang hamba Tuhan yang qualified, yang layak diberi oleh Tuhan. Tidak punya modal, tidak punya keahlian, tidak punya kepintaran, tidak punya latar belakang yang baik. Berulang kali kita gagal, no problem. Bagi Tuhan, asal ada seorang anaknya yang sungguh-sungguh berserah kepadanya, Tuhan sudah senang sekali. Itu sebab, saudara, memulai pelajaran 10 tekad ini, saya ingin mengingatkan bukan tekad kita yang membuahkan hasil. Tetapi karena kita punya tekad, kita ingin bayar. Kita ingin memberi sesuatu kepada Tuhan. Karena kita ingin punya tekad untuk sukses. Apa yang kita berikan kepada Tuhan? Hati kita, seluruh kehidupan kita. Berapa kali saya mengatakan, seseorang yang ingin mendekati Tuhan, maka dia harus menjauh dari duniawi. Dia harus jauh dari teman-temannya yang tidak karu-karuan. Orang-orang yang keras hati, orang-orang yang hidup berkecimpung dalam
dalam dosa, tetapi juga mau melayani Tuhan. Saudara-saudara pikirkan gimana kalau saudara punya pegawai, satu orang pegawai, saudara, dia sukanya bergaul dengan saingan saudara, dengan pegawai ataupun dengan si saingan saudara itu. Wah, saudara mangkel banget. Saudara bilang, kamu besok pagi nggak usah masuk. Seterusnya nggak usah masuk. Ini gajimu. Saudara tidak kepingin kan? Padahal saudara itu orang berdosa. Saya orang berdosa. Nggak kepingin punya pegawai, nggak kepingin punya family yang bisa mengkhianati saudara. Saudara lebih senang kerjakan semua sendiri atau ambil orang yang lain yang lebih bagus. Apalagi Tuhan yang tidak berdosa melihat saya hambanya. Saya main-main dengan teman-teman yang berdosa, duniawi, ya, hedonisme, segala macam yang tidak baik dalam hidup saya. Tapi saya mau melayani, saya mau berbakti, saya mau menjadi pelayan sidang, saya mau menjadi majelis gereja. Saudara, Tuhan hatinya sakit dan hancur. Itu sebab 10 tekad. Ini bukan satu-satunya persyaratan yang kita pelajari, lantas bisa membuat kita menerima jatuh hati Tuhan. Tidak, ada satu yang lebih penting. Hati yang ingin membalas kepada Tuhan. Hati yang bersyukur kepada Tuhan. Saudara, bila saya dan saudara setiap hari kita itu banyak menyembah dan memuji Dia, mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Oh saudara, berapa kali saya bilang, mungkin kita tidak perlu berdoa. Karena Tuhan langsung melihat kebutuhan kita. Langsung Tuhan melihat kelemahan kita. Langsung Tuhan melihat kegagalan kita. Air mata kita. Dan segala sesuatu yang membuat kita menjadi kecewa ataupun tidak berhasil. Tidak sesuai dengan tema ini. Sukses, gak sukses. Tapi Tuhan melihat angkat tangan kanan kita. Kesungguhan hati kita, Tuhan memberi sukses itu dengan cara yang ajaib. Tidak dengan kita berjuang setengah mati, tidak. Saudara, bahkan kadang-kadang dengan 10 tekad ini kita tidak semuanya bisa kita lakukan. Bagi Tuhan no problem, asal kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Itu sebab para kekasih, sebegitu dalam hati Tuhan, dinyatakan kepada saya dan kepada saudara. Kalau kita tidak punya modal apapun, dan kita tidak punya tampang apapun untuk bisa menjadi orang sukses, Tuhan bisa memberi kepada kita kesuksesan dengan cara keajaiban, dengan cara mujizat dalam hidup kita. Ini perjanjian yang kita harus pegang, saudara. Kenapa Tuhan mau memberi dengan begitu baik? Tuhan berkata, aku mempercepat waktunya. Kalau waktu dunia ini tidak aku percepat, tidak ada seorang pilihanku pun yang bisa bertahan sampai aku datang. Tuh, saking cintanya Tuhan sama saya. Saking cintanya Tuhan sama saudara. Sampai Dia mau mempercepat waktu. Saudara, mari kita mau sambut uluran tangan Tuhan yang begitu penuh dengan cinta. Kita mau sambut dengan kesungguhan. Berapa sih susahnya? Apakah terlalu susah? Tidak. Kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan itu enggak susah, malah untung. Malah apa saudara? Malah apa? Tolong dijawab. Malah untung. Untung. Saya bilang sungguh untung. Saudara, itu sebab pelajaran ini harus menggairahkan dan menggugah kita. Supaya kita boleh lebih dekat kepada Tuhan, lebih lekat dengan Tuhan. Ingat perkataan Tuhan Allah Yehova, yaitu melalui Nabi Samuel kepada raja yang sudah diturunkan oleh Allah. Urapannya sebagai raja telah dicabut dari Saul, sehingga Saul tidak punya urapan lagi. Saudara, dan Saul berkata, Bapak Samuel, jangan engkau meninggalkan aku, tetaplah berdoa untuk aku. Tolong jangan tinggalkan aku. Samuel tetap pergi. Dan Raja Saul menarik jubahnya. Sehingga jubah Nabi ini sobek. Dan Nabi berkata, sebagaimana engkau menyobek jubahku, kerajaanmu akan sobek, akan dipecah nanti. Saudara, karena Tuhan telah menemukan,
Tuhan telah mendapatkan seorang yang nempel di hati Allah. A man after the heart of God. Wah, pertama kali sekian puluh tahun yang lalu, saudara, ketika saya memulai pelayanan, itu saya membaca ayat ini. Dalam Alkitab bahasa Inggris, saya menangis loh. Tuhan, luar biasa kalau Engkau milih itu orang yang tidak dikenal, orang yang tidak diharap. Itulah yang Kau pilih ya Tuhan. Tuhan, tolong pilih hamba. Tolong supaya hamba boleh menjadi seorang hamba-Mu yang berkenan. Sesuai kehendak-Mu, bukan sesuai dengan kehendak hamba yang duniawi. Itu ketika saya masih muda, saudara, saya baca ayat itu. Ayat itu sungguh membuat saya menjadi penuh penyerahan kembali kepada Tuhan. Apakah saudara ada nempel di hati Tuhan? Apakah saya nempel di hati Tuhan apa tidak? Itu adalah sumber awal mula daripada kesuksesan kita. Semua kesuksesan itu tidak sontak kita terima. Tetapi dari Bapa melihat keadaan hidup saya. Bapa memperbaiki kekurangan saya. Bapa membuat saya sesuai dengan kehendaknya. Satu buli-buli, satu bejana yang sungguh-sungguh dia bentuk dengan baik. Kalau tidak bagus, dipecahkan, dirombak, dikasih air lagi, digiling lagi. Lalu saya dibentuk lagi. Saudara, jangan khawatir. Kalau saudara merasa tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa, justru saudaralah yang akan dituju oleh Tuhan. Itu pengalaman saya. Saudara, itu sebab besarkan hati saudara. Tuhan tidak pernah menolak siapapun yang ingin dipakai oleh Tuhan. Bahkan Tuhan sangat terbuka. Siapa yang ingin dia pakai? Saudara, Tuhan tidak melihat latar belakang. Tuhan melihat ke depannya saya, ke depannya saudara. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Para kekasih, kita segera masuk ya. Karena ini adalah satu pelajaran yang penting sekali. Subtema kita ya, adalah hidup sorgawi sudah harus mewarnai hidup di dunia kini. Ya, saudara, artinya apa? Jangan putus asa selama kita belum masuk ke sorga. Jadi kita hidup di seberang sini sorga. Kita sudah harus mewarnai hidup kita dengan satu hidup yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Ya, ini subtema yang ketiga. Sehingga kita bisa menembus semua macam tekad ini. Saudara, tiba-tiba saja Roh Kudus bicara sama saudara. Mengingatkan saudara. Nak, kamu kurang ini. Ayo mulai sekarang kamu forsir ke sini. Kamu harus forsir, kamu harus sungguh-sungguh, kamu harus maksimum untuk arah ini. Kekudusankah, kerendahan hatikah, pendekatan diri kepada Tuhan dalam penyembahan terus-meneruskah, dalam berkorbankah? Di dalam banyak hal Tuhan itu memberikan ide langsung kepada kita. Makanya pada 2 minggu yang lalu saya katakan, belajar untuk sensitif pada suara Tuhan. Kadang-kadang Tuhan memberikan perintah kepada saya, aneh. Tiba-tiba saya itu mendengar satu suara, satu tempat yang saya tahu ini satu lokasi di Indonesia. Tetapi saya tidak tahu benar di mana. Ya, saudara, saya kaget, apa maksud Tuhan? 2-3 kali itu nama kota atau nama desa itu muncul dalam pikiran saya. Lalu saya berdoa, Tuhan, hamba tahu nama ini Tuhan. Tetapi hamba tidak tahu apa maksud-Mu. Yang kedua kalinya Tuhan bilang, aku akan kirim alamat kepada kamu. Kamu kirim uang ke sana. Coba. Saudara, saya melatih diri saya untuk sensitif. Jangan sampai kalau saya tidak sensitif, saya bisa mengalami banyak kerugian dalam hidup saya. Dan Tuhan akan menyingkirkan saya dari hadiratnya, pasti.
Itu sebab saya anjurkan pada 2 minggu yang lalu, belajar sensitif pada suara Tuhan. Supaya kita bisa memerintah diri kita sendiri dan kita bisa memberikan jalan keluar. Kita bisa menunjukkan pada orang lain yang salah, jalan mereka untuk benar. Puji Tuhan mereka mau. Kalau mereka tidak mau, itu urusan mereka dengan Tuhan. Tetapi saudara mendengar suara itu dari Tuhan. Apalagi seorang gembala, dia sangat butuh, sangat penting sensitivitas, dan mulai sekarang harus latihan mendengar. Saya belum mencapai itu, belum. Tetapi saya sedang menuju ke sana. Saya berjuang. Dan berkali-kali Tuhan bicara tentang hal yang aneh kepada saya. Nama yang saya tidak tahu. Bahkan misterius bagi saya. Tetapi saya tetap mau mendekatkan telinga saya kepada hadirat Tuhan. Untuk dia memberikan instruksi. Apa maksudnya dengan nama tersebut? Saudara, ya ini pengalaman pribadi saya. Di sini kita melihat orang belajar rohani itu tidak pernah berhenti, saudara. Tetapi kalau saudara itu semakin mahir, sensitif dengan suara Roh Kudus, saudara rela menyangkali diri, saya rela mengangkat salib dan menyangkali diri saya. Tuhan itu makin banyak buat saya, makin banyak buat saudara. Melebihi semua orang yang berhasil, saudara akan dipakai oleh Tuhan. Itu sebab para kekasih, sementara kita masih hidup di sini, ini kesempatan kita masih belajar. Jangan sampai kalau kita sudah tinggal di tempat tidur, di ICU barangkali, atau kita sudah dimasukkan di rumah sakit dan kita begitu banyak alat-alat yang dihubungkan pada tubuh kita. Saudara, sungguh kasihan. Itu sebab saya ingin mengajak saudara, mumpung masih sehat, masih kuat, masih berani menyangkali diri, masih berani angkat salib, raih yang sebanyak-banyaknya, raih sebanyak-banyaknya. Saudara, itu kerinduan saya pada seluruh saudara yang kekasih di GKG ini. Puji Tuhan, para kekasih, bersaing dan menang, saya ulangi sedikit ya. Bagi para pebisnis kecil, ya umpamanya home industry, ataupun bagi yang sudah berhasil pebisnis besar, ya ada rule-nya, ada aturannya dari firman. Dan juga saya menambahkan beberapa hal yang penting. Ya, karena ini tidak hanya terbatas 10 tekad untuk sukses di bidang pelayanan saja, tetapi juga di bidang bisnis, cari uang kita. Saudara yang berbisnis, yang cari uang, UMKM, saudara, saya juga menganjurkan para kekasih, kiranya keluarga kita, keluarga GKG ini, memanfaatkan fasilitas dan prioritas pemerintah, di mana pemerintah menggalakkan UMKM di seluruh Indonesia. Kalau saudara bisa masuk ke sana, ayo masuk ke sana. Ya, maksud saya adalah jemaat ya, jemaat atau pelayan sidang yang part-timers. Jangan pendeta, jangan. Dan sekarang baru digaungkan selama 3 bulan ini, Koperasi Merah Putih. Tolong tanya di daerah saudara, gimana saya bisa tergabung di dalamnya, atau saya bisa membuka sendiri kalau saya mampu. Itu akan digalakkan oleh pemerintah. Ya saudara, saya anjurkan jangan membuka sendiri karena resikonya besar sekali. Resikonya penjara. Ya, tapi saudara boleh ikut saja sebagai anggota Koperasi Merah Putih atau pengurus Koperasi Merah Putih. Ya, ini sekedar supaya saudara ada income sampingan yang lain yang bisa masuk. Ya, pergunakan fasilitas pemerintah. Sambil kita berdoa, Tuhan akan mempercayai kita lebih banyak lagi. Ya, puji Tuhan. Saya kembali di sini. Bisnis kecil, walau kecil, wajib pakai manajemen dan digitalisasi. Ya, digitalisasi ini artinya ya lebih modern lah. Saudara tahu ada QRIS, kemudian melalui bank atau lain sebagainya. Ya, flashcard. Nah, jadi saudara, walaupun usaha ibu itu atau bapak itu sederhana, saudara, tapi saudara sudah melangkah pada digitalisasi. Nah, orang lebih percaya. Ya, orang lebih percaya.
Para kekasih, yang kedua, mawas diri kelemahan kita yang merugikan kita. Umpamanya boros, terima uang, belanjakan. Ya, kecuali untuk sirkulasi dagang saudara, no problem. Tapi seringkali kita ya dapat uang, jadi orang gak pernah pegang uang kayak orang mabuk. Ya, gak boleh. Kita harus mawas diri akan kelemahan kita. Ya, saudara. Dan yang merugikan kita. Kalau perlu saudara dapat uang, maka storkan ke bank. Pakai saja, ambil secukupnya saja. Uang saudara lebih aman daripada kita pakai secara konsumtif. Ya. Yang ketiga, kreatif terobosan baru. Anak Tuhan harus berdoa juga supaya dikasih ide sama Tuhan. Kreativitas dari Tuhan. Tuhan, hamba kalau sama-sama usaha UMKM ataupun produksi seperti tetangga atau seperti orang sebelah, orang seberang, wah Tuhan, hamba pasti kalah. Tolong deh kasih hikmat pada hamba. Ide yang fresh, yang orang lain belum bikin, tetapi tidak sukar dan tidak mahal. Tolong Tuhan beri kepada hamba. Saya yakin ibu akan diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Juga semua anak-anakku yang muda juga harus mulai usaha kerja. Selain saudara kerja buat Tuhan, membantu gembala saudara dengan sungguh-sungguh hati, saudara harus kerja. Ini kesempatan. Pemerintah sudah membuka begitu banyak channel dan pintu, kita tinggal masuk pada salah satunya. Dan kita tinggal angkat tangan dan mohon berkat dari Tuhan. Coba, itu adalah sesuatu kesempatan yang bagus. Ya, kreatif, dan saudara harus bermitra. Ya, saudara harus bermitra. Bermitra, saya sudah jelaskan 2 minggu yang lalu. Contoh, saudara, ibu membuat ya pisang goreng atau tempe goreng, tahu goreng. Di sebelah sini itu ada jualan makanan, masakan Padang yang kecil, warung kecil. Nah, di sebelah sana ada jualan umpamanya deterjen, ya, sirup, tepung. Ayo, ada tiga bidang yang terbuka. Saudara, ayo rembukan. Ayo kita kerjasama yuk. Ya, nanti dari produksiku untuk Anda, masuk tempat Anda, produksi Anda masuk ke tempat saya, produksi Anda masuk ke tempat saya. Wah, itu dalam sehari kita boleh mendapatkan 3 kali pendapatan, saudara. Nah, dan itu akan membuat kemitraan ini akan membuat kita cepat menghasilkan untung. Jadi mata rantai sirkulasi uang lebih pendek. Ya, ini dalam ilmu oikos nomikos, ilmu ekonomi. Bagi saudara-saudara yang sudah berkembang bisnisnya, mulai besar ya saudara. Nah, jangan keburu membuat CV atau PT. Itu saya ingatkan. Karena sekarang ini begitu banyak hacker, ya saudara, dan begitu banyak pembajak-pembajak begitu mengetahui, wah, kamu itu orang biasa kok sekarang punya CV, punya PT. Nah, mereka pikir kita tidak pengalaman. Masuklah mereka dengan kriminalitas mereka, penipuan-penipuan mereka, ya, dengan scamming mereka melalui alat gadget kita, mereka scam kita. Sehingga kebobolan kita punya data bank dan lain sebagainya. Tidak usah terburu membuat CV atau PT. Itu tidak penting. Lain kali kalau memang Tuhan sudah suruh, baru kita kerjakan. Ya, dan itu melibatkan 1-2 orang lagi yang lain. Para kekasih, bila sudah berkembang, perhatikan. Fokus tujuan, jangan mudah berubah goal. Orang itu tidak menanjak terus, untung terus. Kadang-kadang merosot, rugi. Ketika rugi ini bahaya. Bisa-bisa iblis nimbrung bisikin kita. Cepat ganti kamu. Ganti komoditas, ganti usaha. Supaya kamu boleh berhasil. Tapi itu tipu daya iblis. Ya. Kalau lagi merosot, berdoa. Supaya Tuhan angkat. Amin. Supaya ada cara Tuhan gimana. Sehingga saudara tidak merosot terus. Nah, itu perlu. Saudara nggak boleh gampang berubah pada goal, pada
komoditas dan pada fokus, saudara. Kedua, pelajari dan pahami saingan. Kenapa saingan bisa bagus? Kenapa saingan cepat besar? Perhatikan pasar di mana Anda kirim barang, canvassing, melever barang, itu pasar, marketing, saudara. Ya, saudara. Nah, itu harus kita pelajari, baik saingan, baik marketing kita. Sehingga kita belajar dari pesaing kita, kenapa dia bisa berhasil dan barangnya diterima dan tidak ada yang kembali. Nah, ini keahlian kita untuk menganalisa. Ya, saudara. Kemudian yang ketiga, kita harus punya tim inovasi dan tim kreatif. Ya, saudara. Saudara boleh minta bantuan anak-anak muda dari sekolah SMK ataupun dari universitas atau akademi, mereka-mereka yang belajar dalam ilmu kreativitas. Ilmu kreativitas inilah, ya saudara, yang sangat diperlukan saat ini. Umpamanya dos makanan. Jangan cuma dos biasa. Dikreasi gimana? Lipatannya yang beda. Bungkusnya, plastiknya yang beda. Ya saudara, nah ini contoh saja. Harus punya paling tidak 1-2 orang yang membantu saudara dengan ide, kreativitas. Ya, sehingga isinya sama, bungkusnya lain, kita bisa naikkan harga kira-kira Rp50. Kan lumayan, ya. Nah itu. Jadi ini satu hal yang penting. Dan yang terakhir, ada manajemen risiko. Selalu kita harus mikir kalau rugi. Jangan mikir untung terus. Kalau rugi gimana? Jadi kita sudah mempunyai manajemen risiko, umpamanya kita menyisihkan dari keuntungan kita yang masuk saben hari atau saben minggu atau saben bulan, kita harus ada risiko manajemen itu 10-15%, nggak boleh diutik-utik, nggak boleh diambil, harus masuk bank. Itu kalau kita terjadi sesuatu musibah, kita berdoa tidak terjadi. Tetapi orang yang pintar, dia akan menyediakan, ya, seperti 5 gadis yang pintar, mempunyai cadangan minyak. Maka 5 gadis yang bodoh tidak ada cadangan. Ketinggalan. Tidak bisa masuk dalam pesta pengantin Kristus. Itu sebab dari pelajaran ini sekilas di luar materi rohani, saya perlu menekankan adalah satu, kejujuran. Jangan sampai bohong dengan orang lain. Saudara, dosa bohong itu nggak kerasa, tetapi dihukum. Lain kalau kita itu dosa, kita memukul orang atau melukai orang, kerasa. Saudara, tetapi bohong itu tidak kerasa, tidak terasa. Itu sebab kita harus jaga, jangan kita bohong. Kalau kita jujur, maka semua apa yang saya paparkan berdasarkan pengalaman saya melayani Tuhan. Ini tidak saya ambil dari ilmu manapun atau tulisan orang, tidak. Ini apa yang ada pada otak saya sebagai pengalaman, ya, pengalaman dari pelayanan saya mengkonsul jemaat atau orang di luar jemaat, ya saudara, atau pendengar televisi, pendengar radio. Lalu saya belajar sendiri. Oh, begini ya, begini ya, begini ya. Jadi saya bisa memberikan nasihat. Ya, ini sekedar. Kiranya ini menjadi pelajaran yang penting, ya. Yang terakhir, jangan boros. Ya. Boros ini, wah sudah, ini roh jahat, ya. Jangan boros, seadanya aja. Jangan boros, seadanya saja. Supaya apa? Supaya saudara dipercaya menjadi bendahara yang baik. Bendahara yang tidak baik adalah bendahara yang bocor. Tidak boleh. Ya, harus kita menjadi bendahara yang baik. Supaya apa? Supaya kita menunjukkan kepada Tuhan, kita ini bukan orang yang sembrono pakai uang. Kita ini sangat teliti dan cermat. Ya, saudara, itu penting sekali, ya. Kecuali untuk pekerjaan Tuhan, jangan sampai saudara kikir
Untuk pekerjaan Tuhan, saudara harus obral dan royal. Itu sumber cara Tuhan memberkati, sumber berkat saudara. Ya, Tuhan memberkati saudara. Saudara, saya menunjukkan berprestasi menurut perspektif Alkitab. Ya, prestasi itu sangat dibutuhkan. Saya senang kalau mendengar ada anak kecil umur 3 tahun sudah mulai masuk dalam pertandingan. Pertandingan matematika, pertandingan swipua. Ya, kemudian ketika dia umur 4, 5, 6 tahun, pertandingan lagi yang lain, olahraga dan seterusnya. Dari kecil sudah kita didorong oleh orang tuanya championship, berlaga, berlomba, bertanding. Saudara, menurut perspektif Alkitab, berprestasi itu adalah satu, mengutamakan Tuhan. Sudah pasti ini beda ya. Ini beda dengan anak-anak kita di sekolah. Kita bisa membuat anak-anak kita berprestasi di mata Tuhan dengan kita mengajarkan kepada anak-anak kecil kita atau anak-anak yang sudah menikah untuk mengutamakan Tuhan. Kalau kita bisa mengajari anak-anak kita mengutamakan Tuhan, saudara menyelamatkan 1 generasi, 2 generasi dari keturunan saudara. Karena ini adalah sumber mereka nantinya. Ya saudara. Kedua, mempraktekkan karakter Kristus. Agak sulit sedikit dari nomor 1. Tetapi kita harus mengajar mereka. Untuk mereka suka memberi. Untuk mereka suka menolong orang lain. Untuk mereka menyisihkan uang jajan mereka. Untuk mereka berikan pada anak lain, teman mereka yang lain yang membutuhkan karakter Kristus. Begitu banyak karakter yang baik yang dimiliki oleh Kristus. Kita harus mengajarkan kepada mereka supaya mereka berprestasi. Lalu kita si orang tua, kita juga harus melakukan. Ya, jangan sampai karakter setan, karakter teman kita yang kaya raya, karakter teman kita yang brutal, yang duniawi, yang sukanya itu sampai malam baru pulang. Wah, itu mau dicontoh apa? Itu contoh ke neraka. Karakter Kristus harus kasih ajar pada anak saudara, keponakan saudara, cucu saudara. Karena ini penting sekali. Supaya apa? Supaya mereka itu menerima kerajaan Allah dalam hidup mereka. Ya saudara. Yang ketiga, karyakan karunia Roh Kudus. Jangan diam. Tetapi kita harus mengkaryakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita harus karyakan. Kalau saudara mengkaryakan, saudara menjadikan berkat, memberi berkat pada orang-orang lain. Tuhan melihat, saudara kok kurang ya, agak merosot ya. Hasilnya agak sedikit karena disalurkan oleh anakku ini. Aku akan tambahi. Karena dia tukang penyalur, aku akan tambahi dia. Tuhan kasih tambah. Ya saudara. Tetapi kalau saya tidak menjadi penyalur, maka Tuhan biarin saya. Terus tambah lama saya pakai, tambah merosot. Keluarga saya pakai, tambah merosot. Dipakai untuk apa lagi, tambah merosot. Tidak ada yang nambahin. Tuhan diam aja. Apa sebab? Karena saya tidak menjadi saluran berkat. Kita harus menjadi saluran berkat. If we change our mind and react right now on, and we believe that everything that we did, that we do for God, and whatever we have done before God's eyes, then God will add to us more and more, so abundantly. It is the law of the Bible from the Old Testament until now we are living here. We have to working as a channel to others. Selama kita menjadi channel, saluran buat orang lain, saudara nggak akan khawatir tentang hidup saudara. Berapa puluh kali saya ajarkan hal ini. Tetapi seorang yang menyimpan untuk dirinya sendiri,
semuanya diraup untuk dirinya sendiri. Dia akan hidup dalam kekhawatiran. Dia tidak ada damai, sejahtera, dan happy. Tapi kalau dia buka tangannya dan dia menjadi penyalur yang baik, wah, dia tidak pernah khawatir, saudara. Dia hatinya selalu plong dengan Tuhan. Dan Tuhan, bagiannya Tuhan melihat saudara, wah, anakku ini hebat ya. Padahal dia nggak kaya. Dia pas-pasan aja. Tapi dia mau menjadi saluran berkat. Oh, Tuhan jatuh hati kepada anak. Tuhan jatuh hati kepada saudara. Dan memberkati saudara itu luar biasa. Percayalah. Gak perlu belajar Alkitab seperti apa untuk saudara diberkati oleh Tuhan. Lakukan apa yang Alkitab ajarkan. Saudara akan mengalami hidup berkelimpahan. Engkau bahkan mengalahkan semua orang yang pintar dalam mencari uang. Percayalah. Ini akhir zaman. This is the time, the end times of God for the whole globe to change all their minds to become spiritually and according to the Bible. If we are walking accordingly with the Bible, then God will give to us and lead us to the all sources, to open all the doors, and also open the heavenly windows upon our head. Saudara, jadi penting sekali seorang anak Tuhan itu mempunyai hati memberi. Ya, saudara, karakter Kristus salah satunya memberi. Bahkan dia sampai mati. Sampai mati. Dia berkata pada Pilatus, aku bisa mendatangkan dari sorga pasukan untuk membela aku dan membebaskan aku. Karena aku berasal dari sorga. Tapi aku tidak melakukan. Coba. Dia itu memberikan semuanya. Dia berkata pada Bapa di sorga, Bapa, kiranya jikalau diperkenan, lewatkanlah cawan ini dari hamba. Tetapi di atas semuanya biarlah kehendak-Mu yang jadi. Coba. Kayak gitu loh, saudara. Lantas kita apa yang kita kasih kepada Tuhan? Apakah kita mau diam aja, ya kita hanya berkhotbah saja, kita hanya mencari jiwa saja, kita hanya datang memenuhi bangku-bangku gereja saja, membantu pendeta kita saja, menyokong dia apa yang dia butuhkan, membantu dia dalam bentuk tenaga dan pikiran. Saudara, tetapi tidak memberi. Saudara, beda. Itu sebab memberi kepada jiwa-jiwa yang lain, memberi kepada orang-orang lain, memberi pada pekerjaan Tuhan. Itu satu pintu yang besar dari sorga akan dibuka buat saudara. Saudara, itu sebab lakukanlah apa yang Tuhan gerakkan di hati saudara. Dibutuhkan sensitivitas dan kepekaan. Kalau saya tidak peka, sampai saya mati, saya tidak bisa dipakai Tuhan. Dan Tuhan tidak bisa percaya saya lebih banyak lagi. Nggak bisa. Saya seringkali mengatakan, Tuhan akan menerapkan hukum burung-burung di udara. Itu hukum burung-burung di udara. Yaitu satu, mereka tidak tandur, mereka tidak tanam, tapi mereka bisa makan dan tidak kelaparan. Saudara, ya. Dua, mereka tidak ada khawatir. Sehingga tidak ada seekor pun ketika terbang jatuh ke tanah karena kelaparan. Busung lapar, hunger rudim. Yesus berkata tidak ada. Aku memelihara mereka. Dan tidak ada seekor pun yang mati karena kelaparan. Bukankah kamu lebih daripada burung-burung di udara? Saudara, itu sebab praktekkan karakter Kristus. Memang saya akui gak gampang, saya akui berat. Tapi semakin tidak gampang, saudara berhasil, saya berhasil, nilai kita lebih bagus lagi. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. 3, ya, karuniakan karunia Roh Kudus. Ya. 4, menerima dan mengasihi jiwa-jiwa. Apa maksudnya? Saudara, sekarang ini kita
begitu banyak ya penyimpangan-penyimpangan seksual, dan juga kelihatannya tidak nyimpang tetapi menyimpang. Ya saudara. Kemudian juga kita mengenal tentang orang-orang kriminal yang sudah dicap baru keluar dari LP, ya saudara, sehingga dia tidak bebas bergaul, dia dijauhi. Mengapa kita tidak mengajaknya ke gereja? Kita harus menerima dan mengasihi jiwa-jiwa itu. Karena begitu mereka dalam keadaan sendirian, tidak ada yang mau mendekat, semua pada takut, semua pada nyingkir, mereka kembali berbuat. Saudara, dan kita membuat orang lain masuk neraka. Mempunyailah hati. Di desa kita, di RT RW kita barangkali, di kota kita, kenalan kita, mereka yang perlu dikasihi untuk dibawa datang kepada Tuhan. Kaum LGBT tidak patut untuk diusir dari gereja, tetapi harus dibina, harus dibimbing, sehingga mereka boleh bertobat dan melepaskan semua penyimpangan seksualitas mereka. Nah itu, kita harus melakukan ini semuanya. Orang-orang yang dinilai tidak bagus, para tuna susila, mereka harus dibimbing oleh ibu-ibu kita, diajak, didampingi, sampai mereka melepaskan mereka punya profesi yang jahat dan kotor itu. Tetapi kita tidak boleh mengusir mereka. Kita harus menarik mereka. Satu jiwa diselamatkan, berpuluh-puluh ribu malaikat di sorga akan bersorak-sorai. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia. Kita terlalu sok puritan. Puritan itu sok suci. Ya, kalau ada orang kelihatan ya dandanannya agak nyolok sedikit, wah itu mesti orang nakal. Ya, nggak boleh masuk sini. Saudara, jangan demikian. Anda bukan Tuhan. Tuhan saja menerima orang berdosa. Ya, lihat Maria dari Betania, seorang wanita tunasusila yang mengurapi kepala dan kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal. Kayak apa? Diusir sama Tuhan? Tidak. Yesus beda dengan para murid dan orang-orang Farisi yang diundang di dalam pesta pada waktu itu. Saudara, mereka semua pada bisik-bisik. Kalau Yesus itu Allah, harusnya tahu siapa perempuan ini yang ada di kakinya saat ini. Tetapi kenapa dia diam aja? Wah, Tuhan berkata, biarkan wanita ini, karena dia mengurapi kepalaku dan kakiku sebagai peringatan ketika aku nanti akan disalibkan. Biarkan dia. Karena di mana saja berita Injil disampaikan, peristiwa ini, pengurapan minyak daripada wanita nakal ini akan diberitakan. Tuh, coba. Yesus saja yang punya sorga mengasihi dan menerima jiwa-jiwa. Saudara, itu sebab saya ingin mengajak supaya kita berprestasi. Ini prestasi ini. 1, 2, 3, 4, ini prestasi. Yang kelima, saudara, kalahkan tantangan dengan iman. Nah ini penting sekali para kekasih ya. Kalau usaha kita itu lagi sepi, dagangan sepi, ataupun dagangan kita tidak laku, lalu kita kepingin ganti profesi, stop dulu. Jangan cepat-cepat terburu-buru. Kalahkan tantangan ini dengan iman. Semua katakan, saya harus. Sekali lagi ya, semua katakan, saya harus mengalahkan tantangan dengan iman. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Ini hal penting sekali. Jadi Tuhan itu tidak bingung melihat saya. Loh, anakku ini kemarin jualan kerupuk, sekarang berhenti. Sekarang jualan minyak goreng. Ya. Belum lama berhenti. Lalu jualan sandal. Ya. Nah, jadi di sini Tuhan melihat bahwa saya ini tidak ada seriusnya
untuk menerima, untuk membuka wadah, menerima berkat dari Tuhan. Bahaya loh saudara. Saudara harus tekun. Kecuali sampai Tuhan bilang, you have to move to other product. You have to move on and try to find other product. Then you will do your business, new business. Sampai Tuhan bilang begitu. Kalau Tuhan tidak bilang ganti produk, jangan ganti. Tetap saja. Saudara nungguin dagangan saudara sambil saudara berdoa. Maka Tuhan akan kirim pelanggan-pelanggan baru yang baik buat saudara. Amin. Nah, para kekasih. Punya hidup kekal berarti, saya tutup di sini. Kita hidup berkelimpahan. Ayo kita baca ya. Punya hidup kekal. Belum semua. Punya hidup kekal. Berarti kita hidup berkelimpahan. Kita hidup berkelimpahan. Di sini sampai sorga. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Nah, saya tutup dengan hidup berkelimpahan. Tidak sia-sia Tuhan memberi kepada kita hidup. Tetapi sia-sialah hidup ini bila kita tidak menikmati kelimpahan dari Tuhan. Karena kelimpahan adalah hak hakiki dari Allah yang diberikan kepada kita. Saudara, ya. Dalam surat Korintus dikatakan, dia yang kaya, dia telah menjadi miskin untuk menjadikan kita yang miskin menjadi kaya. Yang mengaminkan ayat ini, beri tepuk tangan buat Tuhan. Jadi para kekasih, maksud Tuhan dengan kita belajar ini, bukan hanya kita mengenal tentang firman Allah saja, tetapi kita harus mengalami sesuatu firman yang berubah menjadi berkat yang limpah dalam hidup kita. Apapun kita saat ini. Saya merindukannya, saudara juga harus merindukannya. Belum ada seorang pun dari antara kita sudah mengalami ini. Tetapi kita semua sedang merindukan. Supaya orang-orang yang punya hidup kekal. Kalau saya bilang, siapa yang punya hidup kekal? Saudara jawab ya, saya punya hidup kekal. Ya, mic tetap mute saja, tidak usah diaktifkan. Mungkin salah satu boleh ya. Tetapi semua saudara berkata ya, kalau saya tanya, siapa yang punya hidup kekal? Saudara jawab dengan mantap ya, saya yang punya hidup kekal. Siap? Siapa yang punya hidup kekal? Saya yang punya hidup kekal. Sudah ya? Oke. Ya, ini kalau sudah mulutnya sudah diam, oke. Nah, saudara punya hidup kekal. Kalau saudara bilang punya hidup kekal, berarti saudara harus hidup dalam kelimpahan. Nggak bisa ditawar. Ya, teologi yang benar adalah ini. Yohanes 10 ayat 10, aku datang supaya domba-dombaku hidup dalam hidup berkelimpahan. Yaitu berkelimpahan di dalam aku. Ya, disebutkan ini jelas. Supaya saudara tahu bahwa Yesus datang untuk memberi hidup yang berkelimpahan. Ya. Jadi para kekasih, ini penting sekali. Tidak ada satu ayat pun di dalam firman yang akan membiarkan saya dan saudara menderita. Kalau saudara maafkan saya, bila ada di antara kita yang merasa bahwa kita belum sesuai dengan janji Allah, maka sebelum Bible study via Zoom meeting ini selesai, saya mohon saudara sudah kontak Tuhan dan saudara berkata, Bapak, sebelum hamba meninggalkan Zoom meeting ini, please tolong berkati hamba. Janjimu kau genapkan dalam hidup hamba. Saudara harus pulang dengan rasa bahwa saudara adalah anaknya yang mempunyai hak
untuk menerima janji Bapa. Kalau saudara berkata demikian dengan iman, terjadi sama saudara. Itulah yang saya harapkan kita semua boleh mengalaminya. Ya saudara. Dan kalau kita mengalaminya, berarti kita mau dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Semua katakan, angkat tangan kanan saudara. Taruh tangan kiri pada jantung saudara. Dalam nama Yesus, bila Tuhan memberkati saya berkelimpahan, bila Tuhan memberkati saya berkelimpahan, itu berarti saya harus menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Sehingga berkat berkelimpahan terus menerus dicurahkan bagi saya. Angkat dua tangan, ucapkan terima kasih. Semua haturkan terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dan saya yakinkan saudara bahwa perkara-perkara ilahi yang besar akan terjadi dalam hidup saudara. Diberkatilah para kekasih yang telah mendengar firman ini. Diberkatilah saudara karena saudara paham, mengerti dengan firman ini. Dan mulai malam hari ini Tuhan akan memberikan perjanjiannya menjadi kenyataan kepada saudara. Diberkatilah semua saudara. Dan mulai dari malam hari ini, jadilah pelayan-pelayan Tuhan yang baik, hamba-hamba Tuhan yang terpilih, yang rendah hati, yang suci dan tulus, dan yang penuh dengan pengabdian, menjauhkan dari kesombongan, arogansi, dan dari segala macam pikiran-pikiran yang tidak beres. Semuanya itu disingkirkan daripada kita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya demikian mengaminkan. Amin. Beri kemuliaan yang baik bagi Dia.